Shock hipovolemik adalah kondisi darurat di mana jantung tidak mampu memasuk darah yang cukup ke seluruh tubuh akibat volume darah yang kurang. Kurangnya pasokan darah ini umumnya dipicu oleh perdarahan. Perdarahan dapat terjadi akibat cedera atau luka, perdarahan luar, dan perdarahan dalam. Misalnya akibat perdarahan saluran pencernaan. Selain itu, penurunan pasokan darah juga dapat terjadi saat tubuh kekurangan pasokan cairan, misalnya akibat dehidrasi atau luka bakar. Darah mengandung oksigen dan zat penting lainnya yang dibutuhkan oleh organ dan jaringan tubuh agar bisa berfungsi dengan baik. Bila perdarahan hebat terjadi, otomatis pasokan darah yang dipompa oleh jantung akan berkurang secara drastis, dan organ tidak mendapatkan pasokan zat-zat yang dibutuhkan tadi secara cukup. Akibatnya, organ-organ dalam tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Keadaan inilah yang disebut shock hipovolemik yang ditandai dengan penurunan tekanan darah. Jika dapat ditangani secara cepat dan tepat, kondisi ini dapat tidak menyebabkan kematian. Gejala shock hipovolemik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, gejala utama shock hipovolemik adalah penurunan tekanan darah dan suhu tubuh secara drastis. Selain itu, ada beberapa gejala lainnya yang menyertai kondisi ini, di antaranya pucat, badan lemas, keluar keringat secara berlebihan, tampak bingung dan gelisah, nyeri dada, pusing, suhu tubuh rendah, sesak, denyut nadi lemah, berdebar-debar. Bibir dan kuku tampak biru, produksi urin berkurang, hilang kesadaran. Tingkat keparahan gejala shock hipovolemik ditentukan oleh seberapa cepat dan seberapa banyak volume darah atau cairan berkurang dari tubuh. Untuk kasus shock hipovolemik pada orang dewasa karena perdarahan atau bisa disebut dengan shock hemoragik, jumlah darah yang berkurang dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu perdarahan tingkat 1, volume darah berkurang hingga 15% yang ditunjukkan dengan tanda takikardia minimal. Perdarahan tingkat 2, berkurangnya volume darah sebanyak 15-30%. Dalam kondisi ini, gejala ditunjukkan dengan penurunan tekanan darah, takikardia dengan denyut jantung melebihi 100 kali per menit, ujung-ujung jari dingin, sesak, dan denyut nadi yang melemah. Perdarahan tingkat 3 ditunjukkan dengan penurunan volume darah sebanyak 30 hingga 40% dengan gejala sesak dan takikardia yang menonjol. Tekanan darah menurun, perubahan kondisi mental seperti merasa gelisah dan bingung, serta penurunan produksi urin. Perdarahan tingkat 4, penurunan volume darah melebihi 40%. Kondisi ini ditandai dengan penurunan tekanan darah, denyut nadi yang sangat melemah, produksi urin menurun atau tidak ada, kondisi mental yang tertekan, kehilangan kesadaran, tubuh pucat dan terasa dingin. Kondisi ini dapat mengancam keselamatan pasien. Di samping volume darah yang berkurang, penyakit lain seperti gangguan jantung, ginjal, paru-paru, dan penyakit diabetes juga dapat mempengaruhi tingkat keparahan shock hipovolemik yang dialami. Penyebab shock hipovolemik. Shock hipovolemik dapat terjadi karena beberapa kondisi, antara lain 1. Perdarahan luar yang terjadi akibat cedera atau luka robek. 2. Perdarahan dalam yang terjadi akibat perdarahan saluran pencernaan, pecah atau robeknya aneurisma aorta, robekan organ dalam karena kehamilan ektopik atau solesio placenta. Berkurangnya cairan tubuh, misalnya akibat muntah-muntah, diare, keringat yang keluar secara berlebihan, dan luka bakar.